bukan dengan kewaspadaan kau menebus dirimu oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Yesus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas pertolongan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun yang sudah kami lalui Tuhan, hari ini kami masuk di tahun yang baru 2026, minggu yang pertama. Kami mau serahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun memimpin kami sebagaimana Tuhan telah menuntun kami tahun-tahun yang lalu. Tuhan, kami pagi ini mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih di dalam hal-hal apapun ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, mungkin saat ini kami ada salah apapun kepada saudara seiman kami ya Tuhan. Tuhan mau ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan terus menuntun memimpin kami di dalam segala apapun ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia, tiada luput dari kesalahan dan persoalan dan masalah Tuhan. Tapi kami selalu percaya kepadamu, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala hal apapun. Karena Engkau Allah yang tidak celah dan juga tidak bernoda ya Tuhan. Engkau mampu menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur kepada Mu. Amin. Baca, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, ada yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya di domisili ada di Kalimantan Barat. Saya sampai di Kalimantan Barat, saya adalah tenaga misi. Saya adalah tenaga misi yang dulu dikirim, Pak silakan. Dikirim pada tahun 1991, saya sebagai tenaga misi. Bapak rohani saya adalah Pendeta Yusuf Roni almarhum. Dan tahun 91 bulan 3 saya dikirim melalui kapal laut 3 orang sebagai tenaga misi penginjilan di pedalaman. Dikasih gaji 75.000 per bulan. Kemudian setelah satu tahun dikasih
125.000 satu bulan. Kami penginjilan, pemberitaan Injil. Makanya tadi kalau ada saudara saya tadi yang ketemu dengan saya di Pastori, kok Bapak kenal? Ya karena saya tahun 91 sudah masuk ke Kalimantan Barat, naik ke kapal awit, kemudian saya ditugaskan di Sambas Satai, ya, untuk penginjilan masyarakat pedalaman, nah, seperti itu. Dalam wadah GKRI, di GKRI. Jadi saya pelayan di sana dan saya kurang lebih hampir dari 91 sampai 2004 saya pelayanan di GKRI, ya, di Kalimantan Barat yang dulunya adalah GKNI. Penggabungan antara GKNI dengan GKRI, GKNI melebur menjadi GKRI tahun 2000 sampai 2024. Kemudian setelah perubahan organisasi dari GKRI yang sudah melebur menjadi GKRI kembali ke GKNI, maka saya keluar dari semuanya. Ya, saya keluar dari semuanya, ya, karena pada waktu itu saya harus membuat pilihan, ya, karena artinya kalau GKNI yang dari Kalimantan Barat waktu itu tidak melebur menjadi GKRI, maka tetap ada GKRI. Tetapi karena sudah ada perjanjian antara Boksu, Pendeta Sujono, ya, Profesor Dr. Sujono, dengan Paul Chang, saya tahu persis. Ya, kemudian Kalimantan Barat tetap GKRI tidak ada lagi di sana. Kemudian baru muncul ini, dan saya juga kaget karena ada sedikit persoalan hukum terhadap merek GKRI. Jadi saya juga tidak menyangka saya sebagai kuasa hukum dari GKR-nya Profesor Dr. Sujono yang memenangkan tentang label haki terkait dengan masalah label apa itu logo. Ya, saya dengan Dr. Sevin Boye, kamu, saya, kemudian Fred, itu adalah kuasa hukum dari GKRI. Dan kesempatan ini diberikan oleh Bapak Parang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, sekarang saya melayani di GBI juga sebagai gembala. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu rumit mikirin saya, Pak, Bapak ini pendeta, tetapi juga sebagai pengacara, gimana baginya waktu, kan gitu. Terus jangan sampai juga bertanya, Pak, Bapak ini apa pendeta, kenapa kok membela orang yang salah? Jangan tanya kayak gitu. Nanti boleh tempat yang khusus, kita tanya, kita sharing, nah, bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin membawa kepada kita berbicara tentang iman dan pengharapan di tahun 2026. Ya, dasar daripada firman Tuhan adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nanti bagi tim audio bisa dibantu, tolong bantu saya untuk melihat tentang dasar firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita bersyukur, kita panjatkan kepada Tuhan, ya, sekalipun 2025 telah lewat dan kita memasuki tahun 2026, sekali lagi ada dua hal yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu harapan baru dan kekhawatiran baru. Betul? Masuk 2026 ini ada harapan baru, tetapi juga kita ada kekhawatiran baru. Ya. Saya tegaskan sekali lagi, di tahun 2026 ini ada pengharapan baru, tetapi juga ada kekhawatiran baru. Dan kita juga akan memasuki dengan istilah beban, ya kan?
kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus kita jawab untuk mengisi tahun 2026. Saya juga sedang bingung dengan peraturan-peraturan yang ada, karena per 2 Januari ini semua produk hukum berubah. Yang selama ini gunakan sudah kita hafal pasal-pasalnya, sekarang kita sudah bergeser dengan pasal-pasal yang berbeda, dengan penekanan-penekanan yang luar biasa untuk kita bisa terjebak, tanda petik, bisa terjebak bukan karena perbuatan kita, karena ketidaktahuan kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi di dalam peraturan-peraturan yang baru, hanya Alkitab saja yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu, walaupun saya mencari kebenaran, ya, yang bukan kebenaran mutlak, kebenaran dunia, tetapi saya mau tekankan, kita harus menunjukkan tinggi-tinggi kebenaran yang tidak ada perubahan sedikit pun dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yaitu firman Tuhan. Amin. Amin. Ini dasar kita. Membangun rumah tangga, membangun apapun dalam usaha bisnis, ini kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Kalau bicara tentang aturan-aturan yang saat ini sedang dibuat sedemikian rupa, yang mana tahun 2023 diundangkan, sudah diketuk palu oleh wakil-wakil Bapak, wakil-wakil saya di DPR RI. Kebetulan teman saya, Ketua Komisi 3, Habib itu sahabat saya, sama-sama pengacara. 3 tahun yang lalu sudah diketuk, baru bisa berjalan setelah 3 tahun. Ya, tanggal 2 Januari kemarin. Berarti kita sudah menggunakan aturan-aturan yang baru. Maka tadi saya sampaikan kepada kita semuanya, tahun baru selalu membawa 2 hal, pengharapan baru dan kekhawatiran baru. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa menegaskan, untuk kita bisa mengantar hidup kita sebagai orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidup kita, yang kita harus letakkan dasar adalah dikatakan apa tadi? Iman. Iman adalah pikiran positif. Dasar terlalu ribet lagi dalam menerjemahkan iman. Iman adalah berpikir positif. Coba kita sudah tahu nggak ke depan apa yang terjadi? Tapi kita memiliki iman, keyakinan melihat ke depan bahwa pasti saya bisa. Amin. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mengatakan bahwa iman bukan sekedar optimisme. Iman bukan berpura-pura. Ya, sekali lagi, iman tidak harus kita letakkan sebagai kepura-puraan. Tetapi iman adalah keputusan dasar untuk percaya kepada Tuhan sekalipun mata belum melihat dan tangan belum memegang. Luar biasa. Luar biasa. Jangan sampai tahun 2026 ya, jangan sampai kita banyak menunda melangkah. Karena apa? Aduh belum jelas.
nanti kalau sudah jelas, nanti kalau sudah aman, ya, nanti kalau sudah siap semuanya. Kalau semua sudah jelas, semua sudah aman, kemudian semua sudah siap, tidak memerlukan iman. Betul? Ya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu rata-rata di sini ada yang punya mobil dan punya motor. Betul? Amin. Pernah perjalanan malam pulang dari pelayanan, saya biasanya pelayanan di kampung, Bapak Ibu. Kalau di kampung itu jalannya jauh-jauh Pak ya. Kemudian biasa saya pakai mobil. Sudah berumur Bapak Ibu, pakai motor rasanya dengkul ini rasa ngilu-ngilu. Dalam perjalanan, kalau kita mau melihat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan terang, padahal kita mau jalan pada malam hari, kira-kira kalau kita berpikir saya harus melihat ke depan jalan itu terang semuanya, kira-kira kita bisa melangkah nggak Bapak? Kalau malam itu kita harus melihat bahwa saya harus melihat sejauh mata memandang, kira-kira saya sudah bisa jalan belum? Saya yakin belum. Karena apa? Karena saya hanya melihat sebatas lampu memancar. Hanya sebatas lampu memancar, saya memandang untuk menuju harapan, menuju di mana saya harus sampai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, ya, cara kita juga melihat ke depan, cara kita juga mau melangkah dengan iman, ya kita harus mulai dengan cara sebatas di mana kita mengetahui firman Tuhan, kita jalani, kita imani, tapi terus kita berjalan, terus berjalan. Mari kita bersama dengan keluarga kita. Keluarga kita, ada anak istri kita membuat moto tahun 2026 kita memberikan tema apa dalam rumah tangga kita. Tema apa gereja kita untuk 2026? Ayo mari kita pikirkan bersama-sama. Kita tetap meletakkan iman dan pengharapan, karena satu-satunya kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Kita mengatakan gak apa-apa, kita tunggu, jangan disalahkan ya. Saya juga kadang pernah begitu saudara, duduk saya menentukan ya, gak apa-apa kan. Gak apa-apa ya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buatkan tema atau apa tahun 2006 ini, tema keluarga kita, dan mari kita bersama-sama bergandengan kita bawa di dalam doa. Saya percaya iman dan pengharapan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah rumah tangga. Amin. Gereja kuat kalau rumah tangga kita kuat. Amin. Ekonomi gereja kuat kalau itu ekonomi rumah tangga kita juga kuat. Karena kekuatan gereja ada di dalam rumah tangga kita masing-masing, ada di dalam diri kita masing-masing. Saya bersama dengan anak-anak saya, dengan istri saya membangun sebuah misbah, dan kami membangun namanya yayasan. Saya pendirinya. Anak saya yang sebentar lagi menyelesaikan magister kenotariatan
yang sebentar juga nanti kalau sudah jadi notaris saya akan ganti dia sebagai ketua. Nggak tahu siapa yang jadi ketuanya. Saya katakan, kita bangun sebuah misbah untuk pekerjaan Tuhan. Secara hukum jelas, rekening yayasan jelas, penyaluran jelas. Makanya kami punya anak-anak bantuan beasiswa dari yayasan kami, Hidup Layak Anak Indonesia. Kami bangun, Bapak. Karena keterbatasan saya dalam konteks pelayanan full time di dalam gereja, makanya saya membuat misbah keluarga. Jadi tatkala saya ada Bapak Ibu, biasalah kita mengacarakan pimpinan dulu dalam mengerjakan pekerjaan. Pimpinan perkara ini gimana Pak? Oh sekian, Pak bisa pulang? Boleh, tapi jangan terlalu jauh. Setelah deal, seperpuluhannya masukkan di yayasan. Jadi yayasan saya nggak akan kekurangan karena apa? Perpuluhan pekerjaan saya larikan ke situ. Karena di situ ada apa? Ada tujuan yang tidak kita capai, yaitu membantu anak-anak yang tidak mampu, khusus untuk orang-orang Kalimantan. Seperti itu. Dan kami juga sedang membangun sebuah CSR, lembaga independen. Saya direktur utamanya. Saya ngincar perusahaan-perusahaan tambang. Kemana CSR kami taruh? Seharusnya adalah milik daripada masyarakat yang berdampak. Kemana selama ini? Karena selama ini untuk bancaan para tanda petik pejabat-pejabat, saya mendirikan lembaga independen buat CSR dan Permit Indonesia. Gereja-gereja di daerah kalau berdampak ada perusahaan-perusahaan besar tambang, karena saya juga pengacara tambang Bapak Ibu. Kan saya ingatkan, CSR-mu gimana? DPR belum dengan masyarakat yang berdampak. Sudah Pak, bener ya? Kan begitu. Kalau di gereja nggak bisa nganggap Bapak Ibu. Tapi kalau udah luar, perusahaan besar-besar yang berdasi-dasi, pakaian halal, parfumnya harum-harum, tetap Bapak Ibu, saya ingatkan. Saya surati, karena saya kerjasama dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri di kepolisian. You nggak beres, usikan. Karena ada 2-5% kewajiban daripada perusahaan itu untuk masyarakat yang berdampak sekitarnya. Jalan bagaimana? Tempat ibadah bagaimana? Fasilitas-fasilitas ini bagaimana? Dan mungkin ini salah satu, atau mungkin satu-satunya lembaga independen buat CSR. Kami lah sudah punya badan hukum. Kita sebagai anak-anak Tuhan mesti jelas menaruh harapan, meletakkan iman. Kita percaya bahwa kita milik Tuhan. Kita harus sebagai pribadi yang senantiasa kita ini sebagai pribadi yang harus menjadi terang. Sekalipun saya kadang jumpai di dalam pengadilan-pengadilan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang kelahi, yang harus memerlukan pihak ketiga, yang notabene mereka bukan orang-orang di dalam Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Kali kalau gereja-gereja sudah kelahi, apalagi pendeta-pendeta sudah kelahi, lebih gila, lebih galak daripada orang-orang dunia. Berkata kepada kita semua, saya percaya gereja kita di tempat ini, sekalipun kita
ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau sudah di ruangan ini, siapa kira sampai kanan kita ini orang-orang yang tidak seiman begitu banyaknya, saudara? Ya, kita nggak menyangka. Kalau kita ada di sini, tempat untuk kita berdoa, kita memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meletakkan dasar, ya, pengharapan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, setelah kita meletakkan dasar iman, yaitu kita meletakkan suatu pengharapan, kekuatan untuk bertahan. Kita buka di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Gak lama lagi. Kasih masih berapa menit Pak? Berapa menit Pak? 5 sampai 40. Ya? 35 sampai 40. Oh ya, ini sudah berapa menit Pak Pendeta? Biar saya segera tutup. Belum ya? Ya, mau dibantu? Roma 15 ayat 13. Apa kata firman Tuhan di sini? Ya. Apa dikatakan firman Tuhan? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Semoga berharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu memenuhi dalam pengharapan. Amin. Itu Roma 15 ayat 13. Kalau ada tambahan dari belakang tadi. Coba Bapak Ibu sekarang sambil baca di depan ini bisa aja nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu sambil kanan kiri kan istri dan suami Bapak Ibu. Coba kasih salam dengan membaca apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam damai sejahtera imanmu. Siap Bapak Ibu? Ya. Kasih salam kepada samping kanan kiri Bapak Ibu dengan membaca kayak ini. Kamu berlimpah-limpah dalam pengalaman dan berkat dari Tuhan. Kanan kiri istri atau suami Bapak Ibu ya. Kalau tidak itu teman-teman paling tidak itu doa kita. Amin. Ayo kita ulangi lagi. Kanan kiri kita salam ya. Kemudian kita membaca semoga sumber pengharapan memenuhi kamu. Kamu ganti Bapak Ibu sudah kenal sama samping kanan kiri? Ganti namanya. Kita mau ganti nama ibu atau ganti nama bapak ya. Seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Kamu ganti Pak Paran, saya dengan segala sukacita dan dalam serata dalam iman Pak Paran, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Pak Paran berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senang nggak Bapak Ibu tatkala ada pasangan kita, ada teman kita berdoa seperti ini? Senang nggak? Senang ya. Dan kiranya itu mengalir dalam diri kita. Amin. Pribadi. Ya, bahwa Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Amin. Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Luar biasa. Bekal kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran absolut yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kebenaran di pengadilan, kebenaran yang semu. Tapi kebenaran Alkitab adalah kebenaran mutlak. Mari kita cari kebenaran di sini. Amin. Amin. Seperti itu. Luar biasa. Mari kita lanjut lagi. Ya.
Mari kita lihat di dalam ratapan sekarang, ratapan 22 sampai ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ini terakhir. Saya takut nanti aku nggak dijawab yang kelaparan karena terlalu berlebihan waktunya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mohon dibantu ya abang. Bukan abang, kakak. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Nah, ya, tunggu dulu. Sudah? Sudah. Mana? Ini itu di depan. Oh, ya ini langsung besar ya, nggak bisa dikecilkan ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tak kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa. Amin. Amin. Mari kita isi di 2026 dengan kebenaran firman Tuhan dalam ratapan. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap Hari. tiap hari atau pagi? Pagi. Selalu baru tiap pagi. Tiap hari Bu ya. Setiap bangun pagi kasih setia Tuhan luar biasa, selalu baru. Gak perlu kita cemas Bapak Ibu. Ya, apapun tantangan yang sedang menyerang kita, tatkala kasih setia Tuhan ada di dalam diri kita, ya selalu baru. Kehadiran Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Tatkala kita telah mengalami perubahan, pembaharuan budi kita, telah mengalami perubahan kelahiran baru, menghadirkan Kristus dalam diri kita. Wahyu 3 ayat 20, dia akan masuk di dalam hidup kita. Dia akan masuk di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kalau dia masuk di dalam hidup kita, tidak perlu khawatir. Ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus. Ingat, Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat, berarti siapa Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia, dan di dalamnya kita telah melihat kemuliaannya di dalam Yesus Kristus, yang kita telah undang masuk di dalam hati kita. Sekalipun kita beda baju, tapi kalau hadirnya Yesus di dalam diri kita, maka ada kekuatan yang tidak ada tandingannya. Rohmu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, sebagai di bidang loyal, bukan tidak ada serangan-serangan Bapak Ibu. Apalagi kalau menangani perkara di Indonesia, di Surabaya saja saya dapat serangan-serangan yang luar biasa, masalah tanah yang kami menangkan. Tapi klaim saya meninggal, pengacara sebelumnya meninggal, 2 orang. Perkara ini sudah lama. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku datang ke sini ini aku baik, membantu orang. Aku percaya roh Tuhan ada di dalam diri kita. Sekalipun aku kadang ke Surabaya itu bawa pistol, Bapak Ibu. Bukan tidak terima, walaupun dia anak bawa pistol, Bapak Ibu. Habis itu dititip nanti ke pilotnya, ambil suratnya, surat-surat semuanya, isi datanya semuanya ini. Kalau amunisinya dikeluarkan, saya hanya bawa dokumen ini aja. Nanti sampai Surabaya kayak gitu, kami ambil, nah, baru kami selipkan. Bukan masalah gimana-gimana, serangan luar biasa dalam dan luar.
bukan tidak prima, bukan. Dan gaya-gayaan lagu, ya kan, gaya-gayaan sedikit, ya kan? Tapi sekarang nggak apa-apa, ya kayak gitu-gitu. Ya. Oh, diserang Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, waduh terasa panas. Tapi saya ingatkan kebenaran firman. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kehadiran Yesus di dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tidak ada seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Masuk ke mana? Dalam mana? Hati. Dan aku mendapatkan. Mendapatkan siapa? Saya dan saudara. Amin. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan orang sembarangan. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sembarangan, maka hargailah diri kita. Posisi kita sebagai suami, posisi kita sebagai istri, posisi kepada sebagai anak-anak. Kemarin saya baru dari Jogja, anak istri saya masih di Jogja. Saya ingatkan kepada anak saya, Bapak tidak minta apa-apa. Dengan satu, hormatilah ayah. Karena kalau sanggup menghormati ayah dan ibumu, maka janji yang lainnya akan menjadi milikmu. Karena kamu tidak akan pernah menang dengan kami, orang tuamu. Anak tetap anak. Betul? Selain kita memberikan hormat pada orang tua kita, secepatnya sudah peot, ya, sudah berdaya dan lain sebagainya, tetap hormatilah. Dan saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini ada jemaat yang melangkah bersama dengan Tuhan untuk menuju 2026 bersama Tuhan dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, sebagai kata penutup saya adalah, mari kita melangkah dengan iman, bertahan dengan pengharapan, dan percaya kepada kesetiaan Tuhan. Ya. Pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, enggak di kampung, enggak di kota. Iman membuat kita berani melangkah ke depan dengan pengharapan yang membuat kita kuat bertahan sampai Tuhan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita serahkan kepada Bapak. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami diingatkan untuk memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Kami tahu ada tantangan di depan kami, kesulitan dan lain sebagainya, tapi kami diingatkan untuk menaruh iman kami penuh kepada Tuhan dan ingat akan kesetiaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada kecemasan, tidak perlu ada ketakutan di dalam kami memasuki tahun 2026 ini. Penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Kasih sayang Tuhan selalu baru setiap hari untuk kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Dwi Joko di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai pelayan Tuhan gereja maupun pelayan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih.
sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan tetap menolong kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Dengan sikap doa, dan mari kita dukung bersama-sama sebelum saya menutup kita di dalam doa dalam ibadah ini. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal hingga akan berakhirnya ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, menyapa kami, memberkati kami, dan mengingatkan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah kami memiliki iman yang penuh, yang teguh kepada Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Tantangan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, ketakutan boleh ada, tetapi tidak akan menguasai kami. Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kami, dan biarlah kami ingat akan kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang berlaku untuk kami sekalian. Karenanya berkatilah hamba-Mu Pendeta Dwi Joko yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Tolong jagai keluarganya, lindungi keluarganya, dan terus ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami sudah memasuki hari yang keempat di bulan Januari. Masih ada hari-hari berikutnya sepanjang bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Biarlah sidang jemaat-Mu tidak gentar, tidak takut atas segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan berlaku untuk kami sekalian. Karenanya kuatkan, teguhkan iman pengharapan setiap kami ya Tuhan. Jemaat GKRI Epifania di tempat ini, tidak ada satupun yang mundur, tidak ada satupun yang kecewa, tidak ada satupun yang khawatir, yang dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam nama Yesus semua kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami selalu ada ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu identitas kami sebagai anak-anak Tuhan.
Maka pada saat ada pergumulan, tantangan, kesulitan, kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami akan berkemenangan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Satukan kami, pimpin kami, arahkan kami. Biarlah kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan berkemenangan. Jadikan kami berkat bagi banyak orang dalam setiap tingkah laku kami, tutur kata kami, perbuatan kami, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai dalam perjalanan pulang kami, sertai kami sepanjang hari ini, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Pertemukan kami kembali di tempat ini untuk beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa berkat. Bapa di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di surga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.